Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Biar jelas suaranya jelas. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jemaah pengajian Kebun Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa merasakan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang karena anugerah dan nikmat ini sudah sepatutnya kita mengungkapkan perasaan gembira kita. Falyafrahu, karena rahmat dan karunia ini jauh lebih besar dari apa yang kita kumpulkan di dunia. Perasaan ini nyaman, aman, tentram untuk menjawab panggilan Allah untuk thalabul ilmi merupakan sebuah anugerah dan nikmat besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen-momen akhir ini pada saat ini sudah mulai di penghujung di bulan Syaban, bahwa sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan. Senang atau tidak ini? Gembira atau tidak bertemu dengan Ramadan? Gembira. Karena ungkapan istilah Ramadan yang sering kita ungkap dengan marhaban itu memang sebetulnya sebuah kegembiraan yang seharusnya ada di hati kita. Yang namanya marhaban, kata rahiba itu artinya adalah lapang, senang atas datangnya yang ditunggu-tunggu. Gak ada orang yang kemudian menyebut ungkapan selamat datang atau marhaban, tapi orang yang datang atau sesuatu yang datang itu yang tidak dia senangi. Dia yang datang, pasti gak senang, dia pasti gak menyebut marhaban. Nah, saya awali dengan ungkapan Bapak Ibu semuanya senang dengan hadirnya Ramadan. Kita bisa melihat dalam 4 hal, atau istilahnya ada 4 tipologi. 4 tipologi seseorang dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah, nanti Bapak Ibu termasuk tipologi yang mana itu?
Tipologi orang yang pertama, ketika dia menghadapi Ramadan, dia menganggap bahwa Ramadan ini masalah bagi dia. Karena dia menganggap Ramadan ini adalah yang membawa kesulitan, kesusahan. Dan secara terang-menerang atau secara terus terang, dia menolak ibadah yang ada di bulan Ramadan, menolak hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Wah, malah Ramadan lagi, susah, apa-apa gak akan puasa saya, apalagi terawih dan lain sebagainya. Secara terang-terangan dia menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak penting bagi dia, bahkan mendatangkan kesusahan dan kesulitan. Dan secara terang-terangan dia tidak mau menjalankan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ada nggak tipologi itu? Tapi kalau di sini nggak ada ya. Auzubillah min dzalik. Tadi dijawab dengan penuh kegembiraan, senang. Tapi ada orang tipologinya begitu. Sudah Ramadan lagi, susah lagi, ribet lagi, gak bisa leluasa lagi, gak bisa menjalankan sesuai dengan keinginan lagi. Dia menganggap ada tipologi itu. Ada tipologi orang yang kedua. Nah, tipologi orang yang kedua ini dia tidak terang-terangan, tapi dia menampakkan keluhannya, tapi dia malu untuk terang-terangan mengungkapkan dia tidak puasa, dia tidak menjalankan ibadah Ramadannya, dia malu-malu dan tidak menampakkan kepada orang lain. Tapi sebetulnya dia gak senang terhadap hadirnya Ramadan. Aduh, Ramadan lagi. Dia hanya mengeluh, dia hanya mengungkapkan perasaan ketidaksukaannya, tapi dia tidak menampakkan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan orang yang tipologi yang kedua. Ramadan, lapar, haus, aku gak puasa aja, gitu. Gak kuat saya nanti. Tapi dia menyembunyikan kepada orang lain, tidak menampakkannya. Ada orang yang begitu. Seolah-olah aja kemudian dia menjalankan ibadah Ramadan tadi. Jadi yang tipologi yang pertama itu orang yang tadi terang-terangan menolaknya, tapi ada tipologi yang kedua adalah orang tadi sembunyi-sembunyi menolaknya. Dia menganggap bahwa Ramadan ini adalah ya kesulitan bagi dia, bulan yang lapar, bulan dahaga, yang mungkin kalau dia kuat dia jalankan, kalau tidak kuat dia tidak jalankan. Tapi dia sembunyi-sembunyi dari orang lain. Nah, itu tipologi mungkin, dan mudah-mudahan tidak ada juga yang ada di sini. Ada tipologi yang ketiga. Tipologi yang ketiga ini adalah mungkin ada tipologi orang yang menganggap bahwa Ramadan ini adalah sebagai pesta tahunan aja. Ramadan ini adalah, wah Ramadan lagi nih, mau lebaran lagi nih, wah Ramadan lagi nih, banyak hal-hal yang enak ini, buka bersama, sahur bersama,
apalagi bersama. Ramadan dianggap sebagai sebuah sebagai pesta, sebagai rutinitas tahunan yang isinya adalah kesenangan-kesenangan saja. Enak buat kumpul-kumpul. Wah, Ramadan nih enak, masuknya lebih siang. Wah, Ramadan ini enak bisa bermalas-malasan. Wah, dipolke sore tidurnya. Dia menganggap bahwa Ramadan sebagai kesenangan bagi dia. Tapi kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Ada tipologi itu. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, atau bahkan kemudian hanya identik dengan tidur dan bermalas-malasan. Dia menganggap bahwa Ramadan ini sebagai rutinitas tahunan. Idamannya melimpah banyak. Contohnya kalau Ramadan itu bisa turunkan berat badan, tapi rata-rata habis Ramadan malah naik berat badan. Buka puasanya banyak, bukan banyak makannya tapi banyak hariannya. Apalagi sekarang kan dengan kemakmuran masjid yang luar biasa, wah. Kalau masih zaman anak kos dulu mah enak, tinggal kita bisa mengenali masjid mana ini. Saya teringat waktu zaman S1 di Mesir itu ada istilah Maidatul Rahman itu. Saya udah kenal, oh di sana daging, di sana ayam, di sana apa. Tinggal modal bawa sambal aja karena nggak ada sambelnya kalau zaman di Mesir ketika itu. Bahkan bisa bawa pulang untuk sahurnya. Artinya adalah memang. Nah, tapi ada tipologi yang keempat, yang ini harapannya. Tipologi yang keempat ini adalah orang yang menganggap bahwa Ramadan ini adalah momentum untuk dia belajar dan melatih. Ramadan ini dijadikan sebagai momentum dalam rangka dia meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Momentum untuk perbaikan moralitas dan karakter dia. Momentum dalam rangka untuk melatih kesyukuran dan kesabaran dia. Nah, ini yang harapannya. Bahwa momentum dalam rangka untuk at-tarbiyah, momentum dalam rangka untuk pendidikan, momentum dalam rangka untuk perbaikan dalam diri dia. Wah, Ramadan datang. Ramadan datang, saya sambut dengan gembira, saya sambut dengan senang, saya sambut dengan lapang. Karena di dalam Ramadan tidak saja hanya sekedar kesenangan-kesenangan duniawi, ada buka bersama, sahur bersama, kumpul-kumpul bersama, silaturahim bersama, tapi juga Ramadan adalah momentum perbaikan diri saya. Ramadan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesyukuran dan kesabaran saya, melatih mentalitas dan karakter saya. Ini tipologi yang keempat. Dia nggak bicara lagi soal susah. Dia nggak bicara lagi soal bagaimana Ramadan itu berat bagi dia. Dia berulang-ulang ini setiap Ramadan menyampaikan bahwa sebetulnya puasa itu ibadah yang mudah. Mudah apa berat puasa bagimu? Berat apa susah? Berat apa susah? Hah?
Berat apa gampang? Bener gampang. Apa tanda gampang? Para ulama menyebut memang puasa itu adalah ibadah yang paling mudah dalam Islam. Min aisarul ibadat fil Islam adalah puasa itu, asyam. Dibanding sholat, dibanding zakat, apalagi dibanding haji. Haji jelas. Karena dalam definisi ibadah, khususnya ibadah yang mahdhah, ibadah yang diatur ketentuannya, ibadah puasalah ibadah yang ketentuannya tidak diatur secara rinci baik jasmani maupun materinya. Coba ibu bayangkan ketika sholat. Sholat itu diatur detail bagaimana aturan fisik jasmaninya. Maka ibu harus belajar tentang sholat terus menerus, update terus menerus. Gerakannya juga sholat itu belajar. Dari berdiri tegaknya, arahkan pandang ke tempat sujudnya, dari takbirnya. Ada yang begini, ada yang begini. Saya pernah lihat tuh zaman di Mesir ada yang takbirnya Allah. Pernah lihat tuh? Saya kaget juga kok takbir Allah. Saya deketin ternyata tangannya patah Pak. Digigit. Ada gerakannya. Sedekapnya di mana? Ada yang di sini, di sini. Ada yang Allahu Akbar di sini. Ada yang kalau lagi hamil kan di sini. Diatur gerakan. Harus diupdate dan kita harus belajar. Ruku, tangan kanan menggenggam lutut kanan, tangan kiri menggenggam lutut kiri. Gak bisa kita improve gitu, nyilang gitu gak bisa. Bagaimana kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, ada yang irsal, ada yang sedekah, ada diskusinya. Dan ibu harus belajar tentang tata cara pelaksanaan tadi, mana yang sesuai dengan yang dituntunkan. Sujudnya, ada yang dengkul duluan, ada yang tangannya duluan, ada yang kepalanya duluan, gak ada ya. Mana yang harus menempel ketika sujud? Jelas tujuh kan? Kaki kita, jari dengan dihadapkan ke kiblat maka ditekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu. Kening dan hidung. Gigi perlu nggak menempel? Nggak perlu. Kalau gigi nempel ya rusak nanti tegelnya. Ada gerakan-gerakan di mana itu harus dipelajari, dan itu puasa ada nggak gerakannya? Apa ada gerakan-gerakan khusus dalam ibadah puasa? Nggak ketemu. Mau duduk, selonjoran, tiduran. Update status saja puasa boleh. Tahu Bu status? Apa Bu statusnya? Udah menikah? Tahu? Sholat apa boleh kita update status di Facebook atau misalnya di Instagram atau di mana? Lagi sujud foto selfie sendiri, ditulis di sini lagi sujud nih, nggak bisa. Batal kan? Tapi kalau puasa, bisa nggak? Sore-sore bil HP, foto, dia tulis di sini. Buka puasa pakai apa ya? Titik. Terus di bawahnya, culik aku dong. Itu misalnya mencari kode tuh yang mengajak buka puasa bersama itu mudah. Kenapa? Karena tidak ada aturan
yang berkaitan dengan jasmaninya. Puasa hanya berkaitan dengan bagaimana kita mampu dan menahan dari yang membatalkan. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tidak ada aturan gerakan-gerakan yang khusus. Tidak ada aturan-aturan yang khusus. Berbeda dengan zakat. Zakat relatif berat ya, apalagi ada aturan. Memang zakat tidak ada aturan jasmaninya. Memang zakat tidak ada aturan gerakan-gerakannya, tapi zakat ada aturan materinya. Ada batas nisabnya, ada kadarnya, gitu kan? Puasa ada nggak batasan itu? Buka puasa minimal 10.000, ada nggak? Mau buka puasa 10.000, 15.000, 20.000, 5.000. Setiap hari kemudian dari Maidatul Rahman, dari Masjid Umat bagus kan? Bisa tidak ada aturan. Itulah yang menyebabkan bahwa puasa itu gak bisa lagi dengan alasan sulit, susah, memberatkan. Karena sebetulnya dari tinjauan ibadah dalam Islam bahwa puasa itu ibadah yang tidak diatur secara jasmaninya dan ibadah yang tidak diatur secara materinya, maka mudah dan bisa kita lakukan. Banyak kemudahannya. Kalau lihat di ayat itu kan, ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Puasanya juga cuma di bulan Ramadan, gak tiap hari. Sholat terus, gak hanya hari-hari tertentu saja. Zakat terus selama sampai batas nisabnya. Kalau sudah tidak nisab lagi ya enggak, gitu kan? Itu mudah dari aspek tadi. Cuman di bulan Ramadan, berbeda dengan sholat yang harus terus-menerus tiap hari kita laksanakan. Zakat tiap tahun harus kita laksanakan berdasarkan haulnya. Tapi itu sesuai dengan kadar dan nisabnya. Bahkan hanya di puasa yang bisa digantikan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Hanya puasa yang bisa digantikan. Salat gak bisa digantikan di hari yang lain. Tapi ketika ibu bapak puasa di hari puasa, dan ketika hari itu dirasakan berat untuk puasa, apakah itu dalam perjalanan, apakah itu dalam keadaan sakit, apakah itu dalam keadaan yang Bapak merasa itu sesuatu yang berat untuk saya melaksanakan puasa, boleh membukanya dan diganti dengan hari yang lain. Namun sholat seberat apapun harus kita laksanakan. Gak bisa berdiri, laksanakan dengan duduk. Gak bisa duduk, laksanakan dengan berbaring. Gak bisa kemudian laksanakan dengan isyaratnya sampai kemudian kita wafat. Tapi kalau puasa diganti di hari yang lain. Atau bahkan ketika kita merasa sudah cukup tua, renta, penyakit yang berkepanjangan, atau bahkan bagi ibu-ibu yang menyusui, hamil, yang tidak dimungkinkan untuk puasa sebulan penuh, bisa diganti itu dengan membayar fidyah. Jelas. Apa bisa kita nggak sholat sebulan, kita ganti dengan membantu atau memberikan makan orang miskin? Nggak bisa. Tapi puasa bisa. Mudah. Dari sisi itu mudah, bisa diganti. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan ibadah yang lain.
Apalagi kalau bandingan haji ya. Kalau haji man istata'a ilaihi sabila. Kalau haji kan bagi siapa yang mampu. Kenapa? Karena haji itu ibadahnya masuk kategori yang jasmania, ada aspek fisik yang memang haji kan jelas ya harus sampai Mekah. Nggak boleh kan hajinya online dari sini kemudian tidak bisa. Haji alhamdulillah pakai Zoom. Nggak bisa, harus sampai Mekah. Gerakan-gerakannya, tawafnya, putarannya, arah putarnya, jumlahnya, bagaimana kemudian sa'inya, Safa Marwah yang startnya di Safa, berakhirnya di Marwah, itu jelas. Gak bisa kita improve, gak bisa kita rubah. Kemudian nanti bagaimana wukuf di Arafahnya, bagaimana jamaratnya, jelas. Mentang-mentang kuat, jamaratnya nggak pakai kerikil tapi pakai batu yang besar, nggak bisa. Wah, pakai apa Pak? Saya kan pelempar lembing jadi biar mantap, setannya kenanya juga. Nggak bisa kita lupa. Ada materinya jelas, ya ada ongkosnya gitu kan. Ada kita kalau hajinya tamattu, bahkan kita kemudian menyembelih hewan kurbannya dan lain sebagainya. Ada ketentuannya yang itu berat, tapi puasa tidak. Haji apa bisa digantikan? Nggak bisa. Kalaupun terpaksanya orang tuanya nazar dan kemudian setelah nazar orang tuanya nazar, orang tua kemudian nazar kemudian sebelum dia berangkat haji sudah meninggal, barulah boleh dihajikan dan digantikan oleh anaknya. Karena ada satu peristiwa. Di mana ada seorang anak lapor kepada Rasul, orang tua saya sudah bernazar untuk haji, tapi belum masa haji, dia sudah meninggal, apakah saya harus menghajikannya? Rasul menjawab, hajikannya. Dan itu anaknya. Itu pun dalam ketentuannya anaknya telah melaksanakan ibadah haji. Dia sudah selesai untuk kewajiban fardinya, kewajiban pribadi. Jadi nggak bisa digantikan. Bisa digantikan. Haji nggak bisa digantikan di hari lain. Harus di bulan tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nggak bisa kita ganti. Walaupun banyak tawaran-tawaran atau kemudian yang menyatakan, wah kalau sakit sudah penuhnya gimana, haji ini dibuat 3 tahun, setahun 3 kali. Masih belum, nggak bisa. Karena dia terikat dengan ketentuan aturan. Jadi nggak boleh lagi tipologi Bapak Ibu semuanya, tipologinya hanya nomor 1 dan nomor 2. Nauzubillah min dzalik. Karena kita sudah mendapatkan satu keterangan penting bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang mudah dan ringan untuk dilaksanakan. Ibadah yang secara aspek pelaksanaannya tidak diatur secara konkret, maka mudah, ringan kita laksanakan. Ibadah yang secara materi tidak diatur secara konkret, maka mudah. Ibadah yang pelaksanaannya cuma pada momen dan waktu-waktu atau hari-hari tertentu. Ibadah yang dimana pelaksanaannya ketika kita ada halangan sakit atau kita dalam perjalanan atau bahkan kita dalam situasi yang berat untuk melaksanakannya, maka kita boleh menggantinya di hari yang lain atau kita kemudian bisa melaksanakan fidyah. Maka disebut la'allakum tattaqun, agar kalian jangan sampai juga terjebak hanya sekedar yang tipologi nomor 3. Apakah nggak baik? Baik juga. Dia merasakan kegembiraan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang bersama, bulan yang senang. Tapi jangan sampai Ramadan ini dijadikan sebagai bulan pesta untuk yang bermalas-malasan dan hanya kemudian apa-apa. Ramadan dijadikan dalih untuk dia tidak produktif.
Ramadan dijadikan dalih untuk dia bermalas-malasan. Ramadan dijadikan dalih untuk dia tidak mau memiliki etos yang baik. Belajar kerja lemes apa habis. Tapi harus kebaikan. Tapi harapannya adalah yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 ini dijadikan sebuah bagian dari perbaikan diri. Terus bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai perbaikan diri ini? Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah persiapan. Al-isti'dad. Siapa yang akan baik Ramadannya adalah siapa yang siapnya baik, persiapannya baik. Semua kan standar kan? Semua itu tergantung pada persiapannya. Ketika persiapannya baik, perencanaannya baik, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi ketika dia tidak memiliki persiapan yang baik, maka dia pasti akan sulit untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kira-kira persiapan itu apa untuk menyambut Ramadan? Apa persiapannya? Mukena baru? Salah satunya mukena baru. Apalagi apa persiapannya? Aku sudah kenapa? Tapi persiapannya setidaknya ya, kalau saya menganggap ya 3 hal lah minimal. Pertama adalah persiapan, ini yang utama, persiapan ilmu. Ini yang penting. Bentar lagi kita Ramadan. Ramadan itu ada ibadah yang harus kita laksanakan di dalamnya, termasuk juga ibadah-ibadah sebagai penunjang untuk keberkahan kita di bulan Ramadan. Ada puasa yang wajib. Maka ibu sekarang sudah harus belajar tentang puasa. Jangan lagi puasa baru belajar tentang puasa. Ibu lagi, mana ada ibu sholat tapi kemudian gak belajar sholat. Kadang-kadang orang salah juga. Gak ada persiapan ilmunya. Sekarang masih lebih dari seminggu, setengah bulan lah. Baca lagi, refresh lagi. Puasa itu apa sih? Sekarang udah bisa tanya atau bahkan bisa puasa, ketik apa pengertiannya, apa yang membatalkannya, apa yang menguranginya, bagaimana puasanya bisa berkualitas, bagaimana puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hal-hal yang membatalkan, baru hal-hal yang kemudian tadi tidak paham, tidak tanya, bisa dikonfirmasikan dan tanya dengan tanya sekarang gampang. Tanya siapa ya? Tanya ustaznya siapa? Nggak tahu nomornya, tanya nomornya. Atau bahkan ada di grup tinggal jawab, saya mau tanya dan saya mau baca ini maksudnya apa? Mudah. Nggak ada alasan lagi untuk nggak paham saya baca, nggak paham belajar. Buku yang dibaca, difoto, dikirim kepada orang yang paham ini maksudnya apa? Sangat mungkin dan pelajari. Persiapan ilmu ini yang paling penting. Jangan gak ada persiapan ilmu. Sebagaimana sholat, ibu juga punya persiapan tentang ilmu. Bagaimana tata cara pelaksanaannya, bacaannya. Puasa pun juga demikian. Ibu juga harus tahu, bapak harus tahu apa itu puasa, bagaimana itu puasa. Apa esensi puasa yang dalam definisinya adalah imsak, menahan dari yang membatalkan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Apa yang membatalkan puasa?
mau makan, minum, berhubungan suami istri yang sudah menikah. Ini baru. Kalau kumur-kumur batal nggak? Batal. Kalau kumur-kumurnya pakai kuah soto, gitu. Banyak nanti pertanyaan-pertanyaannya gitu. Misalnya apa lagi? Mandi terus batal apa tidak? Berenang batal atau tidak? Mandi batal kalau habis mandi minum. Renang batal kalau kemudian sengaja meminum. Nanti dia paham karena esensinya. Kalau pakai minyak angin batal nggak? Kalau misalnya saya kebetulan carawan pakai obat syariah banyak. Karena dia paham esensinya apa yang membatalkan, maka kemudian dia mengerti. Atau minimal bahkan kemudian dia hati-hati dalam kemudian menjalankan praktek di mana itu akan mengarah pada apa yang membatalkan puasa. Sudah tahu lagi puasa yang umur-umurnya nggak berlebihan, kan begitu. Atau puasa potensinya akan terminum. Dipanggil temannya, Pak, alhamdulillah. Harus paham, harus tahu. Itu persiapan ilmu yang penting ini yang kadang-kadang suka lupa. Persiapan mukenanya bagus, persiapan baju yang terbaik bagus, jelas ya, kudu zinatakum inda kulli masjidin, jelas baik, bagus. Persiapan pakaiannya bagus. Tapi utamakan dulu persiapan ilmunya. Harus clear nih pada puasa saya saat ini, supaya berkali-kali saya puasa kok ternyata saya belum bisa memanen ini ketakwaan saya ini. Katanya orang puasa ini bertakwa ini akan tambah baik, tapi kok saya sudah puasa tahun lalu, kayaknya kok selama perjalanan 1 tahun kemarin saya kok masih belum dirasa sebagai pribadi yang bertakwa. Berarti ada yang salah nih dengan puasa saya. Saya harus perbaiki kualitas puasa saya dengan saya pelajari dengan persiapan ilmu tentang puasa. Kalau dia sudah tahu apa itu puasa, apa yang membatalkan puasanya, baru kemudian dia apa sih pengiring ibadah puasa. Harus tarawih. Nanti pada saatnya ada ketentuan i'tikaf. Pada saatnya ada ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan ibadah-ibadah pengiring di bulan suci Ramadan. Yang mengiringi ada persiapan ilmu, al-isti'dadu bil ilmi, knowledge preparation, pengetahuan yang kita baca sulit, tanya. Mudah, ya, tanya, tidak jelas bisa tanyakan kepada yang tahu. Persiapan ilmu. Kedua, persiapan fisik. Itulah kenapa kemudian kita dipinta untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab, Sa'ban. Itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk latihan itu kan. Pemanasan saya yang harapannya nanti di bulan Ramadan itu sudah panas bikin kencang terus, sehingga tidak kemudian biasa kan, kalau kurang pemanasan kan biasanya gimana, langsung pertamanya semangat, kemudian 10 hari, 11 hari, 15 hari, 10 hari langsung lemes. Kenapa? Karena persiapan fisiknya
saya harus puasa Senin Kamis, saya coba lah. Supaya apa? Supaya nanti pas masuk Ramadan fisik saya relatif sudah terbiasa dan kuat. Saya coba persiapan dulu untuk sebagai persiapan. Coba persiapannya kalau sehari dirasa berat, coba dulu Senin ini. Ternyata setengah hari berat, nggak kuat. Udah buka dulu. Nanti ketemu Kamis lagi, coba lagi sampai nanti ketika pada saatnya dia sudah ini. Kenapa? Karena sudah fisiknya sudah dilatih sebelumnya. Ada persiapan fisik. Nanti habis Ramadan biasanya habis buka puasa, kemudian biasanya ada tarawih. Gimana saya tarawihnya bisa kuat istiqomah terus menerus? Latihanlah sekarang, coba pemanasan dulu. Habis Isya, kemudian atau sebelum tidur dia sholat. Nah, sholat tarawih dalam arti kalau bulan Ramadan kan tarawih namanya. Tapi kalau di luar Ramadan ya kita sering menyebut sholat lail kan, atau sholat tahajud, bisa saja kita laksanakan. Laksanakan boleh 2 rakaat, 1 witir, boleh lebih baik lagi, atau bahkan kemudian 11 bagaimana tarawih. Pertama 2 rakaat 1 witir, 4 rakaat 1 witir, kemudian naik sampai 11, sehingga kemudian apa? Ketika di bulan Ramadan fisiknya sudah baik, dia sudah siap. Tidak kemudian sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian langsung drop karena sehari 2 hari langsung dijeber puasa plus terawihnya, puasa lama-lama. Ada persiapan ilmu, ada persiapan fisik. Ini harus dilakukan supaya memang kita benar-benar ibadah Ramadan yang kita sambut tadi benar-benar. Yang ketiga apa? Persiapan apa? Persiapan hati kita kan tadi yang Ibu tadi jawab tadi, niat kita. Bahwa ibadah Ramadan yang saya laksanakan tadi ini niatnya adalah untuk perbaikan diri. Kuatkan diri ini untuk perbaikan. Kuatkan diri untuk saya menjadi yang lebih baik. Kuatkan diri agar saya menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana yang terkandung dalam ayat perintah berpuasa. Kuatkan diri untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Niatkan dengan kuat, niatkan dengan ikhlas. Mantap puasa kali ini pokoknya harus pol. Puasa kali ini harus lebih berkualitas. Puasa kali ini kalau kemarin saya tidak pol tarawihnya, kalau tidak pol puasanya, kalau kemarin saya kemudian belum khatam Al-Quran sekarang, kalau kemarin sudah khatam, saat ini saya sudah mau baca makna dan kandungannya. Kalau kemarin sudah baca makna dan kandungannya, saat ini saya membaca bagaimana tafsir-tafsir atau bahkan keterangan-keterangan yang lainnya. Bahkan kemudian saya sudah mau menghafalnya. Terus ada proses peningkatan. Kenapa? Karena ada niat yang kuat. Tidaknya supaya benar-benar dijadikan bahwa Ramadan ini sebagai syahru at-tarbiyah, maka kita harus al-isti'dad, harus persiapan, harus disiapkan. Apa persiapannya? Pertama adalah persiapan ilmunya. Persiapan ilmunya. Yang kedua adalah persiapan fisiknya. Yang ketiga adalah persiapan hati dan niatnya. Insya Allah itu kalau persiapan itu dilaksanakan, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dari ibadah puasa tadi. Karena melalui ibadah puasalah kita mampu dan bisa
mudah merasakan rasa syukur. Kata Allah kan, menjalani kehidupan ini kalau didasari dengan kesyukuran itu kan luar biasa kan. Berbeda dengan kalau kita tidak bersyukur, isinya keluhan, isinya protes, itu nggak akan, sulit ya untuk dia merasa bahagia ya. Kita merasakan bahagia kan dimulainya dengan bersyukur. Bahagia dengan apa yang kita rasakan saat ini, itu kan sebetulnya bisa kita rasakan kalau kita mau bersyukur. Bagaimana menghadirkan syukur itu sebetulnya mudah ketika kita dalam keadaan berpuasa. Gak ada orang yang kemudian dibuka puasa itu gak senang apapun bukaannya. Farhatun inda fitrihi, kata Allah kan dalam hadis qudsinya, farhatani lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pasti bahagia, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika bertemu Allah nantinya, dan yang pertama adalah ketika dia berbuka, dia bahagia. Karena apa dia bisa bahagia? Karena dengan berpuasalah kita mampu terus-menerus merasakan pribadi bersyukur. Kita merasakan bagaimana lapar, bagaimana dahaga, sehingga kemudian dengan berpuasalah kemudian kita mudah menjadi pribadi yang bersyukur. Karena mudah menjadi pribadi yang bersyukur, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nggak ngeluh isinya, nggak protes-protes isinya, bahkan kemudian nggak memiliki sikap suuzon terhadap apa yang dia hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mau bersyukur, alhamdulillah apa yang dia alami sekarang ini dengan penuh kesyukuran. Dan puasa itu adalah momentum kita untuk kita menjadi pribadi yang bersyukur. Dengan puasa, ya tentu melatih kita untuk kita bersabar. Karena ibadah puasa itu kan esensinya adalah menahan. Dengan kita puasa itu kan kita menahan sesuatu yang boleh, untuk nantinya harapannya kita mampu menolak yang haram. Ibadah puasa itu kan tarkul halal min ajli ibtiadi anil haram. Dengan kita puasa itu kan sebetulnya kita menahan yang boleh. Kita punya istri, kita punya suami, boleh, halal, iya toh? Tapi kita mampu menahannya itu. Yang boleh dan halal saja saya tahan, apalagi yang haram. Maka melatih kesabaran. Istri yang halal saja mampu saya tahan, apalagi istri orang kan gitu, apalagi suami orang. Begitu logikanya, begitu gampang. Makanan yang boleh saja ini saya tahan, apalagi yang nggak boleh. Kita mampu menahan kesabaran tadi. Nah, puasalah yang bisa kita melatih tadi. Yang tadinya mau marah, udah nggak apa-apa lah. Itu puasa, mampu menahan. Dalam rangka dia melatih. Yang harapannya di luar Ramadan dia juga mampu mengelola dan menahan. Apa iya ketika puasa saja kita boleh menahan amarah? Di luar puasa kita harus ngomel dan marah-marah. Justru di ibadah puasa inilah ibadah untuk kita latih. Dirasakan ada latihannya. Akan mudah untuk saya latih. Oh, karena latihan sebulan ya latihannya itu. Dia mengelola hawa nafsunya, dia mengelola amarahnya, dia mengelola sikap dan peringkai serta tingkah lakunya. Yang harapannya dalam 1 bulan dia bisa terbiasa dan dapat habitnya. Kalau dapat habitnya, maka kemudian
dalam menjalani 11 bulan berikutnya dia mampu menghadirkan Ramadan di bulan-bulan lainnya. Enak. Ramadan itu kesyukuran akan mudah kita rasakan, kesabaran akan mudah kita lakukan. Bahkan yang terakhir ini dengan Ramadan sebetulnya ini latihan bahwa kita menjadi manusia seutuhnya. Bukan manusia bukan disebut manusia kalau dia menjalankan apa yang sesuai dengan keinginannya, makan sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan keinginannya. Binatang itu, ya kan? Tapi dengan puasa sebetulnya kita dilatih untuk menjadi pribadi manusia yang sebenarnya. Itulah kenapa nanti selesai puasa kita disebut dengan Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kata fitri itu sebetulnya seakar kata dengan kata khalaqa yang artinya adalah mencipta. Fitrah adalah kembali kepada awal kita diciptakan. Kembali fitrah itu namanya, bukan menjadi fitrah. Alhamdulillah saya jadi bersih. Bukan, saya kembali bersih. Yang sejak lahir kita dilahirkan memang dalam keadaan bersih, suci. Yang mungkin dalam perjalanan kehidupan banyak aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan yang mengotori kesucian itu. Dan saat inilah momentum untuk kita melakukan pensucian sehingga kita nanti kembali suci, bukan menjadi suci. Kembali suci, Idul kembali kepada esensi awal kita diciptakan. Allah menciptakan baik, potensi kita baik. Gak ada yang potensi. Orang yang ingin berbuat jahat saja dia paham dalam dirinya bahwa itu adalah perbuatan jahat, tapi dia mengikuti hawa nafsunya sehingga kemudian dia laksanakan perbuatan kejahatan tadi. Ada nggak orang yang kemudian misalnya nih di pinggir jalan ada HP, saya tahu nggak tahu HP saya, kita kan jolak tuh, kalau ngambil HP ini jual bukan hak saya, sadar itu pasti, ya baik atau tidak baik, baik atau tidak baik. Itu kita kembali kepada esensi kita sebagai manusia pada hakikatnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya berharap di momentum di penghujung bulan Syaban, marilah setelah kita lapangkan hati kita dengan perasaan gembira dengan hadirnya Ramadan, lakukan persiapan-persiapan yang terbaik. Persiapan ilmu, persiapan fisik, dan persiapan hati dan niat kita. Untuk kita benar-benar mendapatkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai predikat atau predikat orang yang muttaqi. Yakinilah, jadilah pribadi atau tipologi yang nomor 4 ya Ibu ya tadi ya. Yang nomor 4 bahwa syahrul Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, syahrul untuk pembinaan dan pendidikan mentalitas serta moralitas kita. Apa yang dididik? Kesabaran, kesyukuran, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu tidak saja hubungannya sama Allah ya, tapi hubungannya juga sesama manusia. Dipuasalah kita ringan untuk berbuat baik. Dipuasalah nanti kita ringan untuk membaca Al-Quran, bersedekah atau berbuat baik, menahan amarah dan lain sebagainya. Ini momentum terbesar. Kita masih terus berdoa. Mudah-mudahan kita benar-benar disampaikan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar sampai pada bulan di mana di sana begitu melimpah rahmat dan maghfirahnya, di mana bulan itu bulan di mana kita akan melaksanakan perbaikan diri untuk kebaikan di masa yang akan datang sehingga kemudian kita mendapatkan momentum Syawal. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa
taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, rasa aman, ketentraman, sehingga kita bisa dan terus bisa menjalankan perintah Allah dengan yang baik, dengan yang terbaik sekuat tenaga kita. Kita senantiasa diberikan anugerah dan rahmat-Nya sehingga kita bisa terus dekat dengan apa yang dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ballighna fi Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan. Allahumma taqabbal qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa fi kulli umurina ya rabbal alamin. Allahumma yassir fi kulli umurina ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna hadha du'a wa anta ijabah wa anta ijabah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Ingat Ibu, kita harus persiapkan kedatangan bulan Ramadan ini. Tidak cukup dengan gembira, tidak cukup dengan senang dengan hadirnya Ramadan. Ayo kita persiapkan dengan baik. Persiapkan ilmunya, persiapkan fisiknya, dan yang terpenting juga persiapkan hati kita. Insya Allah kita termasuk pribadi yang bertakwa, pribadi yang meningkat kualitas ketakwaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.